Shalom Ibu Bapak Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rio Nando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-25. Demikian kesaksian firman Tuhan. Dan dengan lemah lembut dapat menuntut orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Menuntun orang yang suka melawan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, siapapun kita, para pemimpin, guru, orang tua, atasan, pasti mau orang yang dipimpin, orang yang dituntun adalah mereka yang loyal kepada kita, yang setia kepada kita, yang tunduk dan taat kepada kita. Sebaliknya ketika kita berhadapan dengan orang yang suka ngeyel, suka melawan, suka membangkang, suka mengata-ngatai kita di belakang, kita pasti akan tersinggung, kita pasti akan sakit hati, dan kita akan berusaha untuk menyisihkan orang tersebut. Namun dalam nats ini, ibu bapak saudara terkasih, bagaimana Paulus mengingatkan anak rohaninya, yakni Timotius, dalam pelayanannya sebagai seorang pemimpin di suatu gereja, di suatu tempat di mana dia dipercayakan dalam pelayanan tersebut. Timotius diminta oleh Paulus agar sebagai orang muda dia memiliki karakteristik sebagaimana yang dinasihatkan oleh Paulus dalam nats ini. Secara keseluruhan, nasihat dalam menghadapi pengajar yang sesat, bagaimana Timotius akan berhadapan dengan orang-orang yang berpotensi menyampaikan ajaran-ajaran sesat. Dia akan berhadapan dengan orang-orang yang merasa dirinya benar, orang-orang yang merasa dirinya lebih hebat, orang-orang tua yang merasa lebih memiliki pengalaman dari orang muda seperti Timotius. Namun Paulus sebagai bapak rohani, sebagai pembimbing yang lemah lembut, sebagai penuntun bagi Timotius, dia memberikan semangat, memberikan motivasi kepada Timotius agar dia boleh menjadi penuntun bagi mereka yang suka melawan. Bagaimana cara menuntunnya? Sangat jelas. Paulus mengatakan menuntun dengan lemah lembut. Hal ini yang luar biasa yang disampaikan oleh Paulus. Orang yang suka melawan dihadapi dengan lemah lembut. Air dihadapi dengan air. Api dihadapi dengan air yang terus menyiram agar jangan terbakar. Ya, bagaimana disampaikan oleh Rasul Paulus agar disampaikan dengan lemah lembut. Hal ini bisa kita kaitkan ibu bapak saudara terkasih, tidak hanya kepada para pelayan, tetapi juga jika Anda adalah seorang guru, maka Anda harus menuntun dengan lemah lembut. Jika Anda seorang tua, orang tua harus menuntun anak-anaknya. Walaupun suka melawan, walaupun suka membangkang, maka harus dituntun dengan lemah lembut. Jika Anda seorang pemimpin di sebuah perusahaan, di sebuah PT, atau di suatu tempat di mana Anda menjadi pimpinannya, ada karyawan Anda, ada bawahan Anda yang suka melawan, suka membangkang, maka nats ini mengingatkan kepada kita agar kita boleh menuntun dengan lemah lembut. Saya juga diingatkan dalam kapasitas saya sebagai pelayan untuk bisa melembutkan hati dalam setiap pelayanan yang saya jalani sebagai sintua sektor di gereja saya. Saya juga boleh belajar dari nats ini, diingatkan oleh nats ini. Kenapa kata Paulus, mungkin saja Allah memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Ada kesempatan yang telah diberikan Allah kepada orang yang kita tuntun untuk mereka boleh kembali ke jalan yang benar. Ini bahasa yang sering kita dengar, kembalilah ke jalan yang benar, sehingga mereka boleh kita tuntun dan mereka boleh mengenal kebenaran. Itu yang menjadi inti dari pengajaran ketika kita memiliki hati yang lemah lembut, menuntun dengan lemah lembut, walaupun mereka terus-menerus melawan, tapi akhirnya yang menjadi tujuan kita adalah bahwa mereka boleh sampai mengenal kebenaran. Karena itu ibu bapak saudara terkasih, kiranya firman Tuhan, renungan pada hari ini boleh menuntun kita agar kita boleh menjadi para penuntun-penuntun yang lemah lembut, menuntun orang yang suka
melawan orang-orang yang kita tuntun, yang ada di bawah kita, jemaat kita, anak-anak kita. Terima kasih, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.